Serius saya. Kredibilitas kita itu nggak hancur, Vera. Kamu kulihat akunmu, Vera, itu pakai jilbab, ya. Kamu senang mendengarkan fitnah, gosip, makanya saya buat, coba baca judulnya itu, penyembah screenshot saya buat. Kenapa? Bagi yang mengomongin dan yang mendengarin itu najis, penggibah, pendosa, ya, iya kan? Gugur semuanya. Paham gak, Vera? Jadi kalau kamu senang gosip, senang gibah, silahkan kamu ke sana, iya kan? Untuk orang-orang yang mengumpulkan orang, gitu. Aku nggak mau. Aku mohon maaf aku. Tapi, oke, gue tahu nih siapa A, B, C. Gitu, nggak penting omongan pribadi saya angkat ke publik. Apa nggak binatang itu? Apa nggak binatang-binatang yang berkumpul itu penghisap darah? Makanya judulnya saya buat semula adalah penyembah screenshot. Tau nggak, berhala screenshot itu, gitu ya. Itu yang buruk. Sebuah negeri yang subur dan makmur akibat musim. Namun sebelumnya kita masukkan dulu sandiwara ini, oke? Kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karangsedana. Huru hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Jadi ini sandiwara, oke? Saya mau bahas tentang penyembah screenshot. Kenapa saya buat judulnya penyembah screenshot? Atau tadi sebenarnya ada beberapa judul. Apakah aku ambil dari versi Latin klasik seperti lingua nuda, si pahit, apa, si lidah telanjang, gitu ya, atau Betraktor Mindi, penggunjing dunia, atau rakyat kata-kata? Berapa pilihan judul saya buat. Pada akhirnya saya tetapkanlah judulnya itu penyembah screenshot. Yang mau katakan begini, saya menganut dulu ke filsafat hukum alam, ya, natural law. Nafisa, kalimatnya ribet banget sih, iya, karena otak manusia itu diciptakan luasnya melebihi langit dan bumi. Makanya kamu lihat ada orang nembus pikirannya itu ke planet Jupiter, planet Mars. Nah, sedangkan ada orang yang otaknya itu diciptakan hanya untuk menyembah screenshot. Dengan screenshot itu kan omongan pribadi antara saya dengan si B, iya kan? Lalu dibawa ke publik. Apa nggak binatang itu yang ngomong begitu? Vera, kamu punya dosa nggak? Menurutmu kamu punya dosa nggak? Punya hal pribadi nggak kamu, Vera? Atau bapakmu, atau mamamu, atau adikmu, atau kakakmu punya dosa nggak? Gitu ya? Punya dosa nggak kita? Nurahayu itu penyembah gitu, ya. Oke, you have no idea. Kalau kita merasa sempurna, kita akan mencari kekurangan orang dari screenshot yang Anda sembah itu. Begitu ya. Nah, aku mau bicara tentang perspektif natural law atau hukum alam, baik yang diterangkan oleh Islam, Kristen, Hindu, Jawa, Buddha, dan seterusnya.
Oke, aku mau kuterangkan itu sehingga saya membuat judulnya penyembah screenshot. Aku sudah tulis hukum alam dan dosa mengumbar aib, sebuah penjelasan filosofis lintas tradisi. Satu, dalam pandangan hukum alam atau lex naturalis, ya, Thomas Aquinas pernah ngomong begini: lex naturalis es participatio legis internae in rationali creatural. Hukum adalah partisipasi makhluk berakal dalam hukum kekal Tuhan. Itu kata pastor Romawi kuno namanya Thomas Aquinas atau De Aquinas. Maksudnya apa? Setiap manusia memiliki akal budi secara kodrati maupun mengenali apa yang baik atau bonum dan apa yang jahat atau malum. Anda bisa baca ini dalam buku Summa Theologica, ya. Maka ketika seseorang membuka rahasia atau aib orang lain, ia melanggar dua prinsip utama hukum alam, ya. Ketika seseorang membuka aib atau rahasia orang lain, ia melanggar dua prinsip utama hukum alam. Yang pertama, fides naturalis, martabat pribadi manusia. Dalam hukum alam, setiap manusia memiliki kehormatan yang bersifat sakral karena memantulkan imago Dei atau citra ilahi. Maka membuka aib orang berarti violatio dignitatis namanya. Violatio dignitatis humanae, pelanggaran terhadap martabat manusia. Pelanggaran terhadap martabat manusia itu sekalipun itu benar. Ganjarannya dalam hukum alam, ya. Nah, iya, oke, nantilah itu ada lagi. Aku nggak terlalu penting. Orang bodohnya minta ampun. Ganjarannya dalam hukum alam tidak mesti berubah sanksi yuridis, melainkan sanksi moral dan spiritual alamiah. Amsio honoris et quietis animi, hilangnya kehormatan dan ketenangan jiwa. Nurani menuduh pelaku dan masyarakat alamiah menolaknya. Masyarakat alam nurani menuduh pelaku dan masyarakat alamiah menolaknya. Ia kehilangan sesuatu yang dalam bahasa Aquinas disebut recta ratio, akal lurus yang membimbing manusia menuju kebenaran. Gitu ya. Jadi begini, kulihat akhir-akhir ini saya pun dibicarakan, ya, kayak hari ini saya di WA teman saya menceritakan sesuatu kebutuhannya, oke? Lalu saya bantu. Di negeri ini berapa banyak masyarakat miskin, gitu ya. Saya bantu itu. Lalu ketika saya berbeda pikiran, saya bongkar apa yang saya bantu itu. Itu sekalipun benar, itu sudah melanggar dua konstruksi hukum alam, ya, melanggar dua kodrati. Sekalipun apa yang saya bantu terhadap teman saya itu benar, namun ketika kami berbeda pikiran, maka apa yang saya lakukan itu masalah dua pelanggaran hukum di situ. Apalagi saya hanya katanya. Ini manusia yang kita dengarkan. Itu. Yang ketiga, yang ngomong itu namanya nggak jelas, mukanya nggak ketahuan. Apa nggak? Lu mendengarkan omongan dari sampah si penyembah screenshot. Sekalipun itu benar, temuin sih. Aku mau mengajarkan sebenarnya cara berpikir lurus. Begitu aja. Ya. Begitu aja yang mau kita ajarkan.
Oke? Dalam kearifan Nusantara, orang tua di berbagai zaman dulu ya, orang tua di daerah Nusantara memiliki ungkapan serupa dalam bahasa Jawa ya. Sira aja mbuka celak wong liya katanya. Mongko Gusti mbuka celamu dewe. Jangan buka aib orang lain, nanti Tuhan membuka aibmu sendiri. Jadi ini ketika Anda membuka aib orang, maka Anda sedang berkontrak kepada Tuhan dan berkontrak kepada alam. Alam akan menjadi musuh Anda dan Anda akan dibuka aibnya. Nah, kalau Anda merasa tidak punya dosa, silakan Anda bicara. Silakan Anda buka aib orang. Gitu ya. Kalau Anda merasa tak punya dosa, ya kalau itu urusan pribadi, selesaikan sendiri pribadi. Ya, Anda itu dalam bahasa agama, Anda itu lebih buas daripada anjing peliharaan. Jadi orang-orang yang mendengar, menikmati, dan mendukung itu sama-sama binatang, sama-sama lebih buruk daripada binatang peliharaan. Dalam konstruksi ajaran agama, baca aja saja kitab suci Anda, apapun kitabmu itu. Cek. Aku mau mengajarkan biar kita bisa berpikir dengan benar. Bagaimana mungkin kita menikmati omongan pribadi? Kalau aku ngomongin pribadi, semuanya bisa jatuh tuh. Ya, ada yang mengaku tidur sama menteri, ada yang mengaku dekat dengan ketua partai, ada yang mengaku dekat dengan gubernur, ada yang mengaku semuanya langit, semuanya sifatnya langit. Iya kan? Dimanapun itu terjadi, zaman jahiliyah, zaman Fir'aun banyak sampai sekarang. Yang mau kukatakan, ngapain juga ku omongkan pengakuan dia? Emang merugikan aku? Kalau merugikan aku, ku selesaikan secara pribadi. Kan begitu. Coba Bang Yamin klarifikasi. Waktu itu saya sudah naik, saya diomelin. Ya, saya ditelepon langsung. Karena setiap saya ngomong seperti live seperti ini, ada orang tua saya, abang saya memperhatikan, mengkritik dengan mengatakan bodoh saya diomelin. Ya. Begitu Mbak, silakan aja. Mumet dasku dengar penjelasan, ya udah, kamu bahasamu sendiri, bahasa kakek moyangmu kamu mumet, Nafiza. Bahasa nenek moyangmu yang kusebutkan kamu mumet. Jawa pon di, Jawa po kowe. Jenengan itu Jawa pora. Gitu. Masa mendengari omongan, ya karena kamu nggak mengenal sejarah dari mana kamu lahirmu, ya mumet kepalamu. Gitu, sirahmu ya senat celondo. Oke, nah saya lanjut. Dalam bahasa Sunda, Sunda begini, sing nutupin kalepat batur supaya lepat sorangan ketutupan katanya. Tutuplah kesalahan orang lain agar kesalahanmu sendiri pun tertutupi. Ini dalam bahasa keyakinan Kejawen, keyakinan Sunda Wiwitan, keyakinan seluruh agama. Lu berkontrak, itu yang mau kita. Kalau Anda ingin mengikuti, jadi begini ya, dia seolah-olah bermoral teman-teman. Ini bicara tentang kebenaran, bicara tentang pendukungan terhadap Niki, kan begitu, yang valid gitu ya, yang baik mendukung Niki, begitu ya. Bicara tentang ini bermoral, tapi kelakuannya itu membuka aib, melanggar seluruh hukum moral, melanggar seluruh hukum moral, paham nggak? Begitu kan? Melanggar seluruh hukum moral yang ada. Lu dengarkan itu, silakan saja, ajak keluargamu dan kamu. Begitu aja, simple. Kalau saya nggak mau, saya terjebak, gitu. Bang, dirimu tuluskan bagi Bang peduli sama Ame Vera. Gua tulus atau nggak tulus? Contoh begini ya, saya berbicara tentang Nikita, ya tujuannya untuk jualan kosmetik kah, dikenal orang kah, itu urusanku.
Iya kan? Yang menjadi masalah ketika aku menipu orang dengan menjual-jual nama Nikita. Itu ya. Ketika aku meminta-minta untuk nama Nikita, itu baru bermasalah aku. Nah, Veja, cara berpikir begitu. Saya rasa kamu pun bukan orang yang kamu mengerti teknologi, kamu bukan orang yang menurut saya tak pernah bersekolah. Sekalipun kamu tidak sekolah, tapi kan kita diberikan akal untuk berpikir, gitu ya. Jadi ada orang mendukung Nikita ya untuk berdagang kosmetik, dagang baju, dagang tas, dagang apa saja, bahkan mau dagang diri pun silahkan aja. Simple buat saya. Simple, kamu mendukung Nikita agar kamu dikenal orang dan kamu mau jual diri, itu hakmu, urusanmu. Ya. Itu ya. Oke. Yang kedua. Karena dari tadi kamu percuma sih gue jelaskan. No, karena waktu itu juga sudah jelaskan. Gitu ya. Ya, apain kamu kaget? Di room yang penuh gosip itu nggak perlu kita kaget-kaget. Di room yang penuh dengan pelanggaran moral seluruh hukum Tuhan, dari seluruh keyakinan, dari kejawen, Sunda Wiwitan, seluruh agama, iya kan? Yang kamu dengarkan ngapain kamu kaget? Zaman bahla sebelum sebelum Masehi sudah ada itu. Itu kan hanya terusan kan? Yang kamu dengarkan ini ngapain kamu kaget? Karena sudah terjadi di zaman sebelum Masehi. Begitu ya. Strategi udah, kamu nggak usah panjang-panjang lah, terlalu panjang nanti. Oke? Dalam filsafat, aku lanjutkan ya. Dalam filsafat Timur dan hukum karma, dalam ajaran Dharma, Hindu dan Buddha, membuka aib orang termasuk papa karma namanya, karma jahat. Niat untuk mempermalukan adalah pelanggaran terhadap ahimsa atau tidak mencederai makhluk hidup dalam bentuk apapun. Balasan karmanya disebut vivaka, yakni hasil dari tindakan jahat yang berubah hilangnya kehormatan diri, dipermalukan secara publik, atau hidup dalam lingkaran. Dalam Dhamma Papa ayat 121 disebutkan jangan menganggap enteng kejahatan kecil. Air menetes pun akhirnya memenuhi kendi. Itu apa dari ajaran Buddha aku ambil yang saya tulis, saya pelajarin tadi beberapa kitab. Artinya membuka sedikit aib orang lain, membuka sedikit saja aib orang lain adalah benih kecil dari kejahatan besar, karena menumbuhkan keangkuhan moral dan kebencian. Ya. Dalam tradisi Tionghoa klasik, dalam ajaran Konfusius itu Buddha ya, Lunyu bab 8:23 dikatakan seorang Zunzi atau manusia luhur malu apabila kata-katanya melebihi tindakannya. Oke. Malu kata-katanya melebihi tindakannya. Maka orang yang sibuk membuka keburukan orang lain dianggap xiaorang, manusia kecil, bukan Zunzi. Ya, membuka aib orang lain bukan hanya dosa sosial, tapi kehilangan de atau kebajikan batin yang menjadi dasar kehormatan seseorang. Ya, konsekuensi moralnya disebut shi de ziluan, kekacauan batin, kehilangan kebajikan. Itu sama sebenarnya semuanya. Dalam tradisi Semitik atau Yahudi dan Kristen, dalam Talmud Arachin 15b disebut dalam maksudnya saja ya, Lashon hara atau membunuh 3 orang, yang satu berbicara, yang mendengarkan, dan yang dibicarakan. Jadi Anda yang sedang berbicara, yang mendengarkan, dan orang yang melakukan, yang dibongkar aibnya itu terbunuh ketiganya sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang membicarakan aib orang lain di publik, apalagi penyembah berhala screenshot itu, ya,
maka dia sedang membunuh orang yang dibicarakan, membunuh dirinya sendiri yang membicarakan, yang memfasilitasi, dan yang mendengarkan. Sama, Pak. Konstruksi ajaran itu sama, Pak. Sama. Konstruksinya sama ajaran itu. Mau kalian ambil dari perspektif Islam, Kristen, segala macam, sama, Pak. Makanya stop, saya terserah Anda gitu. Jangan kita beribadah seolah-olah kita tak punya dosa gitu. Dalam perspektif ajaran apapun ini sama ajarannya, larangannya dan karmanya sama. Dalam moral Yahudi Kristen, lashon hara, lidah jahat adalah dosa berat. Bahkan ketika yang disampaikan benar, bahkan ketika yang disampaikan benar, karena niatnya mempermalukan, maka dosanya bukan pada kebohongan, melainkan kepada intensi destruktif. Dalam Amsal 11:13 juga berkata, siapa yang berjalan sambil mengumpat membocorkan rahasia, tetapi orang setia menyimpan perkara. Aku pribadi bukan tak banyak cerita orang, bukan tak banyak cerita orang, ya. Cuman buat apa aku omongkan? Karena itu pribadi. Ngapain? Gitu. Ganjaran moral bagi pelaku lashon hara, ya, pengumpet tadi, adalah kehilangan ruah emet, roh kebenaran, yang oleh para rabi disebut kematian moral. Ini dalam ajaran tradisi Yahudi. Jadi seluruh ajaran itu dalam perspektif alamnya saya ambil. Ini filsafat alam. Kesimpulan hukum alam, keseimbangan dan pembalasan moral dalam semua tradisi itu, Latin, Jawa, Sunda, Tiongkok, Semitik, satu prinsip tegak yang sama dia. Siapa yang menelanjangi rahasia orang lain, ia disebut menelanjangi dirinya sendiri. Dalam bahasa hukum alam, pelaku melanggar ordo amoris, tatanan cinta, istilah dari Agustianus,